baca tasbih pada saat rukuk secara sempurna sampai berapa? 5 kali sampai 11 kali. Silahkan jika makmum setuju, jika makmum ridho. Artinya untuk yang membaca tasbih 5 bahkan lebih dari 5 hingga 11 kali itu untuk sholat munfarid, sholat sendiri di bumi, di rumah. Boleh lebih kencang kalau berjamaah. Terus berjamaah. Gitu. Gitu. Wal akmalu minha khamsun ila 11 aw yazidul munfaridun wal imamu qawmin muhsurin radina bi tatbinihi. Kemudian secara sempurna jumlah tasbih yang dibaca pada saat rukuk adalah 5 sampai 11 kali. Kemudian tadi orang yang sholatnya sendiri setelah mendapat 11 kali subhanallahil azim wa bihamdihi sampai 11 kali ternyata masih nikmat di sujud ruku, masih nikmat ruku, boleh ditambah. Dengan apa? Dengan doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asbi wa sya'ri wa bishahri wa ma taqultu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Pertama jadi sholat-sholatnya. Jika sholatnya sendiri boleh ditambah dengan doa tersebut. Atau juga mengikuti baginda Rasul suka menambah dengan dalam ruku dan sujudnya subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu Rasul ditambah dengan doa itu lagi. Artinya boleh ditambah dengan doa-doa yang bentuknya doa tersebut adalah ukhrawi, bukan duniawi. Seperti duniawi itu seperti apa? Memohon istri cantik, memohon kekayaan, pengen cepat bangun rumah, itu duniawi. Dagang mau cepat laku ya Allah. Tapi kalau doa-doa ukhrawi silahkan ditambahkan pada saat ruku dan sujud. Lagi sholatnya sholat munfarid atau imam kaum yang makmumnya semuanya ridho. Udah imam silahkan selama-lamanya rukunya silahkan. Mau setengah jam kami ikutin. Itu enak. Jadi kesimpulannya kita kembali ini hukum. Jadi kesimpulan bagi si imam cukup 3 kali saja baca tasbihnya. Nah, kembali tata cara ruku tadi hati-hati. Hati-hati tata ruku meskipun memenuhi syarat. Apal itu memenuhi syarat, artinya sah rukunya, tapi lebih baiknya disempurnakan dengan baik. Apa perlu diulang lagi prakteknya? Atau sama-sama kita berdiri satu persatu dikoreksi? Lalu dikoreksi ini betul. Dan asadisu at-tumaninatu fihi. Rukun sholat yang keenam adalah tumanina fihi, pada saat ruku. Di saat ruku harus tumanina. Tumanina itu adalah anteng seluruh anggota badan kita. Anteng. Enggak tahu. Enggak tahu tenang. Tenangin anteng ya. Pengertian senang di sini jangan sampai ada anggota badan yang sekiranya berubah yang dapat membatalkan sholat. Pada saat itu harus ada tumanina, pada saat itu. Wa qalluha an tastaqira aqdahu raqi'an bihaitsu yantasilu raqmu anhu bihi. Jadi paling sedikit
Tumaninah di dalam ruku itu antas tatiro aktor, tetap seluruh anggota badannya muslim, orang yang sholat. Jadi jangan sampai tangannya atau yang lain-lainnya gerak-gerak, meskipun hanya sekadar mengucapkan subhanallah, atau meskipun hanya sekedar mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu semuanya. Jadi ikut dipraktekkan dulu. Praktekkan. Praktek kiai, tapi temannya di hidup di tangan. Ini lo penantang ini. Diberikan. Allahu Akbar. Ya kan berarti kan kembali nanti. Tapi jangan sampai Allahu Akbar. Subhanallah rabbiyal azim. Ini tidak ada tumanina. Kalau kayak begitu, Allahu Akbar. Sami Allah. Berarti itu ayat tumanina. Soalnya gerak badan anggota badan. Andaikan terpaksa pada saat ruku ada yang mesti sebagian anggota yang mesti digaruk. Kalau tidak digaruk nggak tahan pokoknya. Cara menggaruknya harus hati-hati. Jangan sampai membatalkan sholat. Tinggal ibadah yang digunakan ya ibadah ya. Menggunakannya Allah terus terbuatnya tak aja dia ibu ya. Benar di asalnya tak. Itu tak aja tak. Digocok. Mau gocok dikocok kan. Kalau aku lah tuh wajib di kuburan. Bagus. Tapi lamun goreng kita ada. Kalau tuh air baru itu dia, ulah ditepak. Lamun ditepak reungit napaes bahaya sebab bangke reungit najis. Salat mawan najis hukumna batal. Bangke salat di bangke salat bangke reungit najis. Jadi gebahkeun. Bahwa gebahkeun singkirkan. Di Jakarta kalau badai ya, kalau sholat di Jakarta di atur tuh kalau udah ditepak. Kita mau ditepu, cuma tepu nang ini. Pikir tadi kerasa anjing. Ingat bangkai nyamuk itu termasuk najis. Ketika kita sholat membawa najis, hukumnya batal sholatnya karena bangkai nyamuk termasuk najis yang bermaksud. Aku yang tambah lagi kembali ini pada Dan kiai tadi kan ruku ruku kita digabung sama temanina, maksudnya orang sudah antem. Sedangkan ruku kan rukun kesabaran. Ada 5 ya. Kadang kan temanina. Temanina itu apa ruku anu mana atau temanina maksudnya? Allahu Akbar kan. Nah, pada saat kita melaksanakan ruku, di dalam ruku tersebut harus ada tumanina. Maka sebagian ulama memisahkan antara ruku dan tumanina dipisahkan. Ada juga ulama yang menyatukan ruku dan tumanina disatukan. Artinya ya ruku ya tumanina. Artinya umpama yang kelima ruku dan tumaninahnya. Sementara di sini dipisah-pisahkan ruku yang kelima, yang keenam tumanina. Memang betul di dalam ruku itu harus ada tumaninah, pelaksanaannya disatukan ruku dengan tumaninah. Cuma disebutnya beda. Yang kelima ruku, yang keenam tumaninah. Pelaksanaannya ruku itu harus tumaninah. Tumaninah itu bersatu di dalam ruku. Allah Akbar. Ya berarti ruku kan ya. Nah, kan kudu tumaninah salah lagi kita kudu tumaninah. Anteng. Terus bangun kan? Semua bang. Sami Allah. Sami Allah liman amin. Eta termasuk tumanina kan dirinya eta. Kudu aya tumanina tadi Dina i'tidal mah ketika bangun dari ruku namanya i'tidal. Sampai ajr. Kemudian di dalam i'tidal pun harus ada tumanina. Nanti di
Bahkan baginda Rasul pada saat ruku dan sujudnya juga sering membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat wa Ruh. Boleh di saat ruku kayak aja dia teh make resatan karena salat itu. Eta mah eta belum rukun. 11 kalau biar adina tambah robbana deui tambah Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat wa Ruh. Kita ruku. Yang bahasa kerset salat kayak kerset kayak kerset lagi salat. Mau baca merah satu. As-sabi'u al-i'tidal, rukun salat yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu adalah bangun daripada ruku. Bangun dari ruku namanya i'tidal hingga berdiri lagi, ajad lagi. Pada saat i'tidal, pada saat berdiri bangun dari ruku itu pun nanti harus ada tumanina, sehingga dilanjutkan as-sabi'u at-tumaninatu fihi. Yang kedelapan rukun sholat itu adalah tumaninah di dalam i'tidal. Bedanya i'tidal itu termasuk rukun qasir, sementara ruku termasuk rukun thawil. Artinya di dalam ruku silahkan semau dewek, mau selama apapun silahkan. Mau baca tasbihnya 5 atau 11 atau setelah 11 tambah lagi doa sebagaimana Rasul lakukan, itu silahkan. Tapi di dalam i'tidal tidak boleh menambahi doa selain daripada doa yang sudah ditentukan di dalam i'tidal. Gitu beda. Tapi tumaninah harus ada. Jadi rukun mah rukun panjang. Rukun panjang. Rukunnya panjang. Jadi cukup sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai, sudah. Atau meskipun ditambah juga tambahannya doa-doa yang maksud dari Rasul, hanya itu saja yang ditentukan saja. Sementara di dalam buku silahkan mau tambahin Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat wa Ruh, atau ditambah dengan doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, atau ditambah lagi doa dengan Allah maghfirli, Allah rabbana wa bihamdika Allah maghfirli, atau ditambah lagi dengan doa yang wa bika amantu. Tapi kalau di dalamnya tidak, cukup hanya itu. Jadi ada tambah juga Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan. Kemudian mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah ini Rabbana ya hamdan katsiran mubarakan, ini tidak biasa kita baca. Kalaupun ditambah hanya ditambah itu. Ba'da Rabbana alhamdu. Umpama sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tambahannya kedua hamdan katsiran mubarakan ba'da rabbana lakal hamdu. Itu kan ini. Dari kedua. Nah, jadi balik lagi, yang kelima ruku, yang keenam tumaninah di dalam ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumaninah di dalam i'tidal. Nanti kita praktekkan dari ruku sampai i'tidal. Nanti kita praktekkan dari ruku sampai i'tidal. Ini penting. Karena pada dasarnya sholat itu harus dipraktikkan. Apa tumaninah kalau tidak dipraktikkan sulit. Ruku seperti apa yang sempurna, ruku yang akal seperti apa. Kemudian i'tidal juga pada saat tumaninah dalam i'tidal hati-hati. Bagaimana cara meletakkan tangan dalam i'tidal supaya tidak terjadi melanggar tumaninah.
Ruku yang tidak. Barang sama Tadi yang sempurna. dia harus terus hari yang Iya tuh. Kalau kali itu mereka di rumah. kami membaca fal saran Kamera mati buri kan. Rasanya saya. Kami ini bulan-bulan bulan Surbahu. Itu cuma Nina. Enggak, dia balik deh. Meski tidak lah yang beri. Yang perlu diperhatikan adalah telapak tangan. Telapak tangannya jangan di bentis dan juga jangan di apa namanya? Paha. Harus di dengkul. Harus di dengkul. Cara meletakkan telapak tangannya harus jelas. Cara meletakkan telapak tangannya. Jadi sunnahnya itu direnggangkan jari-jari tangannya. Rigid tangannya direnggangkan, jangan disatukan. Dong tadi makasih tak gitu tak?